Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Dina Pitaloka dengan nomor induk mahasiswa 860500085. Saya dari Prodi PGSD untuk memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan difusi inovasi mengenai automated online proctoring di Universitas Terbuka berdasarkan teori difusi inovasi Everett Rogers. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek pendidikan, termasuk sistem evaluasi pembelajaran. Di Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, membutuhkan sistem ujian yang mampu menjaga integritas akademik secara efektif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Terbuka menguji coba sistem automated online proctoring, yaitu sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan buatan yang dapat memantau peserta ujian secara daring melalui kamera. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, sistem ini juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran seperti masalah private data, tekanan psikologis, dan kemungkinan bias algoritma. Mari kita bahas apa itu automated online proctoring. Automated online proctoring atau disebut dengan AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera dan perangkat komputer peserta untuk memantau aktivitas selama ujian berlangsung. Teknologi tersebut mampu mengenali wajah peserta, mendeteksi gerakan mata, serta mengidentifikasi perilaku yang dianggap tidak wajar selama proses ujian. Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah untuk meminimalkan kecurangan dan menjaga kredibilitas hasil ujian. Kemudian, bagaimana sih sistem bekerjanya? Sebelum ujian dimulai, peserta melakukan verifikasi identitas menggunakan kamera. Selama ujian berlangsung, sistem akan memantau peserta secara otomatis dan merekam aktivitas tertentu. Apabila sistem mendeteksi perilaku yang dianggap mencurigakan seperti wajah keluar dari layar terlalu lama atau terdapat orang lain di sekitar peserta, maka sistem akan memberikan tanda atau laporan untuk ditinjau lebih lanjut. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan lebih efisien dibanding pengawasan manual. Menurut Rogers, inovasi akan lebih mudah diterima apabila memiliki keunggulan dibandingkan metode selanjutnya. Untuk automated online proctoring memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mengawasi ujian secara real time, kemudian mengurangi potensi kecurangan akademik, menghemat biaya dan tenaga pengawas, kemudian memungkinkan ujian dilakukan dari berbagai lokasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Untuk itu, sistem ini menawarkan nilai tambah yang signifikan dibandingkan dengan pengawasan konvensional. Karakteristik keduanya adalah kesesuaian. Automated online proctoring sangat sesuai dengan karakteristik Universitas Terbuka yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem ini mendukung pelaksanaan ujian daring serta sejalan dengan kebijakan transformasi digital dalam pendidikan tinggi. Selain itu, inovasi yang juga mendukung budaya kejujuran dan integritas akademik. Meskipun memiliki banyak keunggulan, sistem ini juga tentunya memiliki tingkat kompleksitas tertentu. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem tersebut. Selain itu, dibutuhkan perangkat yang memadai seperti komputer, kamera, dan koneksi internet yang stabil. Masalah privasi data juga menjadi perhatian penting yang harus dijelaskan secara transparan kepada penggunanya. Karakteristik berikutnya adalah triability atau kemudahan untuk uji coba. Universitas dapat memberikan simulasi ujian sehingga mahasiswa dan juga dosen dapat membuka sistem sebelum digunakan secara resmi. Sementara itu,
Observability atau kemudahan diamati dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti halnya berkurangnya kecurangan akademik dan meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian secara daring. Automated online protecting tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan saja. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu absen memahami perilaku peserta selama evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan evaluasi diri terhadap kesiapan dan kedisiplinan mereka saat mengikuti ujian daring. Dengan demikian, teknologi ini dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Tahap pertama menurut Rogers yaitu knowledge atau pengetahuan. Pada tahap ini, universitas terbuka perlu memperkenalkan sistem kepada seluruh pengguna melalui webinar, video tutorial, buku panduan digital, media sosial, dan layanan tanya jawab. Tujuannya yaitu agar mahasiswa dan dosen memahami fungsi serta cara kerja secara jelas. Tahap yang kedua adalah persuasion atau persuasi, yaitu universitas perlu membangun sikap positif melalui sosialisasi manfaat sistem, testimoni pengguna, dan penjelasan mengenai perlindungan data pribadi. Selanjutnya, pada tahap decision atau keputusan, pengguna diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi dan uji coba sehingga mereka dapat merasakan manfaat sistem secara langsung sebelum menerima penggunaan. Tahap implementasi dilakukan dengan menyediakan pelatihan, bantuan teknis, infrastruktur yang memadai, dan standar operasional yang jelas. Setelah sistem berjalan, dilakukan tahap confirmation atau konfirmasi melalui evaluasi berkala, survei kepuasan pengguna, serta perbaikan sistem berdasarkan masukan dari mahasiswa dan dosen. Dengan cara tersebut, penggunaan sistem dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian, salah satu perhatian dalam penggunaan automated online proctoring adalah privacy data. Oleh karena itu, universitas perlu menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Data peserta hanya digunakan untuk keperluan akademik, disimpan secara aman, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Transparansi mengenai penggunaan data sangat penting untuk membangun kepercayaan mahasiswa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa automated online proctoring merupakan sebuah inovasi yang memiliki manfaat dalam menjaga integritas akademik pada ujian daring. Keberhasilan penerapannya tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada strategi difusi inovasi yang tepat melalui tahapan knowledge, persuasion, education, implementation, dan confirmation. Dengan analisis yang baik serta perlindungan privasi yang memadai, sistem ini dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh civitas akademika universitas terbuka. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu tutor dan juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.